Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adisiti Aprila. Saya Anggita Putri Cahayani. Saya Azza Syahra. Saya Cahya Nabila. Saya Fitri Maharani. Saya Nabila Putri Adrian. Saya Risnaya Zara Ajila. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 1. Cost Effective Analysis atau CEA. CEA merupakan suatu metode dalam evaluasi ekonomi yang digunakan untuk membandingkan biaya dan hasil dari beberapa intervensi kesehatan atau gizi yang memiliki tujuan dan manfaat yang serupa. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui intervensi mana yang memberikan hasil paling besar atau paling efektif dengan biaya yang relatif lebih rendah. CEA membantu pengambil keputusan dalam memilih program yang paling efisien, terutama ketika sumber daya terbatas, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak maksimal terhadap kesehatan dan status gizi masyarakat. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Selanjutnya, benefit cost analysis atau analisis biaya manfaat adalah suatu metode sistematis yang digunakan untuk membandingkan antara total manfaat dan total biaya dari suatu proyek, kebijakan, atau program untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi. BCA juga bisa dipakai untuk membandingkan beberapa pilihan kebijakan atau intervensi agar bisa dipilih mana yang paling menguntungkan atau efisien. Tujuan utama dari analisis biaya manfaat untuk menilai apakah manfaat yang diperoleh dari suatu proyek lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Kedua, berperan penting dalam membantu proses pengambilan keputusan terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek atau kebijakan. Ketiga, untuk membandingkan beberapa pilihan proyek dan investasi sehingga dapat ditentukan alternatif nilai manfaat tertinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, Quality Adjusted Life Years atau KALI dan Disability Adjusted Life Years atau DALI. Quality Adjusted Life Years atau KALI dan Disability Adjusted Life Years atau DALI adalah ukuran hasil kesehatan yang mengukur beban penyakit terkait pengurangan harapan hidup dan gangguan kesehatan. Meskipun KALI dan DALI memiliki fitur yang sama, mereka tidak sepenuhnya bisa dipertukarkan. Perbedaan utama terletak pada cara menentukan kualitas hidup dan bobot cacat, serta bahwa DALI memasukkan pengaruh usia. Yang pertama, tujuan KALI adalah memperkirakan keuntungan kesehatan, sedangkan DALI dirancang untuk mengukur beban penyakit. KALI dapat digunakan untuk mengukur manfaat intervensi, sedangkan DALI digunakan untuk menghitung tahun kehidupan yang hilang dan tahun hidup dengan disabilitas, terutama pada penyakit fatal. Yang kedua, KALI lebih fleksibel dalam menilai kualitas hidup dari waktu ke waktu dibandingkan DALI. Dalam penggunaan DALI yang sering melibatkan bobot usia, umur, saat penyakit mulai menjadi faktor penting dalam perbedaan antara KALI dan DALI. Biasanya nilai tindakan berbasis DALI lebih tinggi ketika penyakit muncul di usia muda atau dewasa, sementara sebaliknya berlaku untuk usia lebih tua. Nah, selanjutnya ada pun rumus kali dan dali. Yang pertama, perhitungan kali yang didapat dengan rumus sebagai berikut. Kali jalan dalam 1 tahun sama dengan 1 pangkat Q dengan Q lebih kecil dari. Keterangan Q adalah bobot kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan yang melekat pada tahun kehidupan yang relevan. Yang kedua, ada perhitungan daily. Perhitungan daily yang didapat dengan rumus sebagai berikut. Kerugian daily dalam 1 tahun sama dengan DCXE
dikurang beta X dengan 0 lebih kecil D lebih kecil 1. Keterangan E sama dengan konstanta matematis Napier. X sama dengan usia orang tersebut. C dan beta sama dengan parameter fungsi pembobot usia yang memberikan fungsi yang terakhir bentuk karakteristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh kasus 1 yang dapat dilihat di tabel berikut, yaitu ada 4 jenis intervensi: fortifikasi raksin, fortifikasi terigu, taburia balita, dan suplemen tablet besi pada remaja. Yang dimana terdapat pertanyaan di mana jika kita melakukan cost effective analysis pada alternatif program, manakah yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anemia gizi besi. Selanjutnya, berikut terdapat cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Sebelumnya kita harus menghitung dengan menggunakan rumus future value untuk menentukan harga di tahun 2024. Dapat dilihat rumus future value yaitu future value sama dengan present value dikali 1 ditambah I dikali pangkat N. Present value yaitu 1,53 nilai yang terdapat atau diketahui pada tahun sebelumnya yang terdapat di dalam tabel. I yaitu suku bunga yaitu 4%. N ialah selisih antara tahun 2024 dan tahun yang terdapat di dalam tabel atau yang tahun yang diketahui sebelumnya. Terdapat hasil 2,08 untuk fortifikasi raksin dan 0,36 untuk fortifikasi taburia dan fortifikasi terigu 0,22 dan yang terakhir suplemen tablet besi yaitu 0,09. Yang dapat disimpulkan, suplemen tablet besi pada remaja adalah salah satu cara alternatif program yang dipilih untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat anemia gizi besi dengan biaya yang paling rendah yaitu 0,09 triliun rupiah pada tahun 2024. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, kasus 1, penyelesaian soal 2. Jika kita melakukan benefit cost analysis atau BCA, tabel di atas sekarang pada tahun 2024 dan dengan tingkat bunga 4%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditambah akibat AGB? Dari data yang dianalisis, merupakan estimasi biaya dan manfaat dari 4 intervensi yaitu fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburi atau balita, suplementasi tablet besi. Sesuai dengan soal, kami melakukan perhitungan BCA dengan tingkat bunga sebesar 4% atau 0,04 dan menggunakan data dari tahun 2024. Rumus yang digunakan sesuai pada gambar untuk mengetahui analisis antara manfaat dan biaya. Tetapi karena data hanya berlaku pada tahun 2024, maka T sama dengan 0 sehingga nilai diskontal menjadi 1. Dengan keterangan BT adalah manfaat pada tahun ke-1, CT adalah biaya pada tahun ke-1, R adalah bunga dan diskonto, T adalah tahun. Kembali lagi karena datanya hanya berlaku pada tahun 2024, sehingga nilai diskonto menjadi 1, maka rumusnya cukup menjadi NPF sama dengan B dikurang C. Selanjutnya, pada rumus kedua, yaitu rumus BCR, atau benefit cost ratio. Seperti pada gambar, rumus ini menunjukkan perbandingan langsung antara manfaat dan biaya. Jika nilai BCR lebih dari 1, berarti program layak dijalankan karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Dalam soal ini, semua data hanya berlaku pada tahun 2024. Jika kita ambil T sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu BCR sama dengan B dibanding C. Artinya, kita tinggal mengurangi manfaat dan biaya untuk menghitung NPF dan membagi manfaat dengan biaya untuk menghitung BCR.
Setelah melakukan perhitungan nilai NPF dan BCR dari masing-masing program, NPF fortifikasi Raskin adalah 6,77 triliun dan BCR 5,49. Selanjutnya, slide. Nah, yang kedua, pada fortifikasi terigu, nilai NPF adalah 25,26 triliun dan nilai BCR 181,43. Taburi atau balita, nilai NPF yang didapat adalah 1,87 triliun dan nilai BCR 10,35. Suplementasi tablet besi, nilai NPF-nya adalah 0,18 triliun dan nilai BCR 4,60. Baik. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa program fortifikasi terigu memiliki nilai NPF tertinggi sebesar 25,26 triliun dan nilai BCR tertinggi sebesar 181,43 yang berarti bahwa setiap Rp1 program menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 181,43. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program fortifikasi terigu merupakan alternatif intervensi paling layak dan efisien untuk dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anemia gizi besi atau AGB di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Berikut merupakan jabaran soalnya. Langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Next. Jadi tadi disebutkan bahwa seorang pria telah didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Jadi kita masuk ke hitungan pertama yaitu perhitungan Kelly tanpa pengobatan. Jadi di tahun pertama itu kualitas hidupnya penuh dinyatakan angka 1. Jadi 1 dikali 1 tahun sama dengan 1 Kelly. Kemudian di tahun kedua kualitas hidupnya hanya sepertiga kesehatan penuh dinyatakan dalam angka 0,3, yaitu dilanjutkan dengan dikali 1 tahun dan didapatkan 0,3 Kelly. Jadi total Kelly-nya yaitu 1 ditambah 0,3 sama dengan 1,3 tahun. Perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan Kelly tanpa pengobatan. Jadi disebutkan bahwa harapan hidup meningkat menjadi 10 tahun dengan kualitas hidupnya yaitu penuh, dinyatakan dalam angka 1. Jadi total Kelly 1 dikali 10 sama dengan 10 tahun. Selanjutnya delta Kelly atau penambahan manfaat. Dari 10 tahun dikurang dengan 1,3 tahun dan didapatkan 8,7 Kelly. Selanjutnya perhitungan CER atau Cost Effectiveness Ratio. Disebutkan di kasus bahwa total biaya pengobatannya yaitu $60.000. Jadi CER-nya adalah $60.000 dibagi dengan 8,7 Kelly dan didapatkan sebesar $6.897 per Kelly. Jadi biaya tersebut merupakan menunjukkan berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan satu kehidupan tambahan dengan kualitas hidup sempurna. Hal ini merupakan inti dari konsep Kelly, yaitu menggabungkan panjang umur dan kualitas hidup menjadi satu metrik untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengobatan. Next. Jadi pertanyaannya, apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly? Jawabannya yaitu iya, penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly. Semua unsur utama Kelly telah diterapkan dengan benar seperti estimasi harapan hidup, penyesuaian kualitas hidup, perhitungan manfaat tambahan atau delta Kelly, dan analisis cost effectiveness ratio atau CER. Sedikit penjelasan tentang konsep Kelly yaitu konsep Kelly digunakan dalam bidang ekonomi kesehatan untuk mengevaluasi efektivitas suatu intervensi medis atau pengobatan. Kelly menggabungkan dua komponen penting, yaitu lama hidup atau life expectancy yang diharapkan setelah intervensi atau pengobatan. Dan yang kedua yaitu kualitas hidup atau quality of life selama masa hidup tersebut, yang dinyatakan dalam angka antara 0 atau kematian hingga 1 atau kesehatan sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.